Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai penggunaan tanda baca, yakni mulai dari tanda elipsis hingga tanda asportok. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nyimas Nurul Afifah. Terus ada anggota kelompok kami yang bernama Padila, Nur Dwi Katika, Fana Rosa, Rozi, dan juga Badrul. Saya sendiri akan menjelaskan dua materi, yakni materi mengenai tanda elipsis dan juga tanda petik. Yang pertama adalah tanda elipsis. Apa sih tanda elipsis itu? Jadi tanda elipsis adalah tanda titik, 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 yang dimana titik-titiknya ini tidak boleh lebih dari 3 atau hanya 1, atau tidak boleh kurang dari 3. Nah, tanda elipsis ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ada kata yang tidak disebutkan ataupun dihilangkan atau disembunyikan. Misalnya, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dalam dialog, seperti menurut saya titik-titik seperti bagaimana Bu. Nah, kemudian yang ketiga, tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan, seperti maju titik jalan. Nah, kan ada jeda di antara maju dan jalan. Kemudian yang keempat adalah tanda elipsis ini di akhir kalimat diikuti dengan tanda baca akhir kalimat berupa tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Seperti contohnya ini ya, saya bacakan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa negara ialah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah materi mengenai tanda petik. Apa sih tanda petik itu? Jadi tanda petik itu adalah tanda petik 2 yang biasanya terletak di atas huruf gitu ya. Nah, tanda petik ini biasanya digunakan untuk tanda petik ini digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, ataupun bahan tertulis lainnya. Misalnya ada tanda petik ini di atas, merdeka atau mati. Tanda petik tutupnya, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kemudian yang kedua, tanda petik kerjakan tugas ini sekarang, tanda petik. Nah, perintah atasannya, tanda petik lagi, karena besok akan dibahas dalam rapat, tanda petik. Kemudian yang kedua, tanda petik ini digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato atau khotbah, atau tema subtema yang terdapat di dalam kalimat. Seperti yang kita ketahui lah ya, judul-judul. Seperti misalnya saya ingin membuat puisi nih, puisinya itu berjudul Ibuku Pahlawanku, Kak. Ibuku Pahlawanku, Kak. Berarti harus ada harus ada tanda petik 2 di atasnya. Kemudian yang ketiga, tanda petik ini digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau yang mempunyai arti khusus. Contohnya peladan. Nah, komputer ini sudah tidak berfungsi. Dan selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Padila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Dwi Kartika. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang garis miring. Apa sih garis miring? Garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya agak condong ke sebelah kiri. Bagaimana sih contoh dari garis miring yang dimaksud? Garis miring yang dimaksud oleh saya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Seperti yang sudah saya paparkan awalnya, untuk bagian atas agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawah agak condong ke sebelah kiri. Seperti ini contohnya teman-teman. Oke. Kapan sih garis miring itu digunakan? Garis miring bisa digunakan pada saat pengganti kata.
dan, atau, serta per. Contohnya seperti ini. Harga permen itu Rp1.000 per butir. Garis miring ini pengganti kata per ya teman-teman. Bisa dilihat seperti ini contohnya, per butir. Oke? Sudah dipahami? Dan juga garis miring ini bisa digunakan pada nomor surat dan kalimat. Seperti ini contohnya. Nomor .036 garis miring ke garis miring BDK dan garis miring 2022. Oke, untuk kalimat seperti ini. Tahun ajaran 2021 per garis miring 2022. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, baiklah. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memperjelaskan materi berikutnya, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Padilla. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan tanda petik tunggal, di mana tanda petik tunggal ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, tanda petik tunggal yang digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi, yang berarti tanya dia, koma, tanda petik tunggal, kau dengar bunyi kering-kering tadi, tanda petik tunggal. Nah, tanda petik tunggal dia biasanya berada di dalam tanda petik ganda. Yang kedua, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, pedoman, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat. Yang digugat, yang berarti tergugat, tanda petik tunggal, yang digugat, tanda petik tunggal. Nah, itu kan untuk mengapit terjemahan atau penjelasan yang tapi dalam sebuah kata pengungkapan ya. Nah, itulah penjelasan dari materi tentang tanda petik tunggal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fana Rosa. Kepada Fana Rosa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Rosa. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau mengampit teks ke dalam teks lainnya. Adapun kegunaan tanda kurung yang telah saya rangkumnya itu ada 4. Yang pertama, tanda kurung digunakan untuk mengkapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Seperti misalnya, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Bahasa Indonesia dalam kurung UKBI. Selanjutnya, tanda kurung digunakan untuk mengkapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, puisi Trenggono yang berjudul Ubud dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali yang dibuat pada tahun 1962. Selanjutnya, tanda kurung digunakan untuk mengkapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat muncul atau dihilangkan, seperti dia berangkat ke kantor dengan dalam kurung bus atau transaksi Jakarta. Selanjutnya, yang keempat, tanda kurung digunakan untuk mengkapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat, seperti faktor produksi menyangkut dalam kurung A, bahan baku, dalam kurung B, biaya produksi, dan C, tenaga kerja. Mungkin hanya itu
materi tentang tanda kurung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Thoibur Rahman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Nur Dwi Kartika. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD adalah pedoman resmi yang dapat dipergunakan oleh instansi pemerintahan dan swasta serta masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Penggunaan huruf A, B, J, A, D, huruf vokal, huruf konsonal, gabungan huruf vokal dan gabungan huruf konsonal, huruf kapital, huruf miring dan huruf tebal. Penggunaan kata, kata dasar, kata turunan, penggalan kata, kata depan, partikel, dan singkatan, angka dan bilangan. Kata ganti, kau, ku, mu, dan nya. Kata sandang, si, dan sang. Penggunaan tanda baca yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda apostrof. Penulisan unsur serapan yaitu serapan umum dan serapan khusus. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Husni. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda kurung siku. Tanda kurung siku adalah salah satu jenis tanda kurung yang memiliki simbol tanda kurung sendiri. Memiliki beberapa jenis, yaitu tanda kurung siku, tanda kurung lengkung, tanda kurung kurawal. Salah satu dari tanda kurung siku adalah bentuknya seperti ini. Seperti ini ya. Fungsi tanda kurung siku berfungsi untuk mengapit huruf, kata kelompok yang digunakan sebagai koreksi atau tambahan karena kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang kedua, berfungsi mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh pada kurung siku adalah ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti ini, teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.